Kekhawatiran Dimas. Dimas yang menginap di hotel berbintang 5 dekat dengan restoran mewah tempat singgahnya Alexa dan Leo makan pun tak sengaja ia melihat Alexa dan Leo di dalamnya. Sungguh Dimas ingin berlari memeluk wanita yang ia cintai itu. Namun ia hanya bisa memendam rasa itu sendiri. Ia menatap dari jendela kamar hotelnya menggunakan teropong ke arah lantai 2. Restoran tersebut dilihatnya Alexa makan dengan santai. Bahkan tak tanggung-tanggung Alexa menambah stik lagi ke piringnya. Kamu tidak berubah sah, tidak pernah jaim di depan orang lain, bahkan di depanku juga begitu. Lihatlah, kau sangat menggemaskan. Hahaha, pipimu sudah bulat karena penuh makanan sah, gumam Dimas bermonolog sendiri. Namun ia terlonjak kaget di saat melihat Alexa jatuh pingsan. Namun Dimas tak nampak lagi melihat keadaan Alexa karena tertutup oleh tubuh Leo. Kemudian ia melihat Leo berteriak panik dan itu menambah rasa penasaran Dimas. Apa yang terjadi pada Alexa? Dimas segera mengambil jaketnya. Ia ingin melihat kondisi Alexa. Ia berlari buru-buru namun sayang di saat ia keluar hotel, dirinya sudah melihat Leo menggendong Alexa membawa masuk ke dalam mobil. Dengan segera Dimas mengikuti mereka menggunakan taksi. Saking paniknya ia lupa bahwa dirinya punya mobil. Dengan kecepatan tinggi, sopir taksi tersebut mengikuti mobil Leo. Jantung Dimas berdebar tak karuan, hatinya gelisah dikala melihat mobil Leo berhenti di rumah sakit. Ia bertanya ke resepsionis tentang di mana ruang ICU. Setelah itu dia berjalan tegap, hatinya dipenuhi rasa khawatir, marah, sedih, gundah bercampur menjadi satu. Ia berjalan menuju Leo. Amarah Dimas membuncah dikala mendengar apa yang Leo ceritakan pada Arka. Leo, panggil Dimas menahan amarah. Dim, jawab Leo terkejut. Napasnya tercekat, ingin dia lari dari pria di depannya ini, namun kakinya seolah tak bisa diajak kompromi. Buk, buk, buk. Dim, stop, ini bukan salah gue, hey stop. Ah, sakit Tom, teriak Leo meringis kesakitan dikala menerima amukan dari Dimas. Ini buat Alexa. Buk, ini karena lo udah nipu Alexa. Buk, ini salam gue buat anak buah lo. Buk, dan ini buat lo karena udah berani panggil gue Tom. Buk, ucap Dimas dingin menghujani wajah tampan Leo dengan bogem mentah. Sedangkan anak buah Leo mereka tak berkutik karena mereka tahu siapa Dimas. Malahan mereka ikutan senang karena tuan mereka Casanova Cap Bandot itu akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ampun, ampun, ah sakit Dim. Ceklek, Dimas menghentikan amukannya dikala mendengar suara pintu terbuka. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Dimas dingin namun tercetak jelas raut khawatir di wajah tampannya itu. Pasien baik-baik saja pak, karena pasien cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak entah apa yang akan terjadi. Namun setelah beliau sadar selama 3 bulan beliau harus mengkonsumsi vitamin terus-menerus agar efek dari obat terlarang yang masuk ke tubuhnya benar-benar hilang pak. Jelas dokter sebut membuat Leo dan Dimas bernapas lega. Apakah dia sudah sadar dok? Tanya Dimas. Belum pak, karena pasien baru saja melewati masa kritisnya. Sekarang pasien sudah boleh dipindahkan ke ruang perawatan. Tempatkan dia di tempat ternyaman dok, kata Dimas dingin. Baik pak. Dimas melihat Alexa dibawa ke ruangan PIV dengan wajah yang sangat pucat dan bibir membiru. Sungguh dia ingin membunuh Leo karena sudah lalai dalam menjaga wanita yang ia cintai. Namun dirinya tak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Kau beruntung, Alexa tidak kenapa-napa. Kalau tidak entah apa yang akan aku lakukan pada burung perkututmu itu. Tegas Dimas menatap tajam Leo yang berdiri jauh di dalam ruangan Alexa dirawat. Ci, jaga omonganmu. Jangan asal bicara. Burungku ini berjenis phoenix, bukan perkutut. Bantah Leo tak terima. Keluar, titah Dimas semakin dingin hingga membuat Leo takut. Ia pun segera keluar dari kandang singa tersebut. Ci, entah kenapa, atmosfer saat bersama dengannya dari dulu tidak pernah berubah. Selalu membuatku merasa seperti berada antara hidup dan mati. Batin Leo kesal melangkah pergi keluar rumah sakit tersebut menuju tempat jajannya. Ia ingin merilekskan dirinya dengan memanjakan si phoenix. Dimas menggenggam tangan Alexa yang sudah tak terlalu dingin lagi. Dikejutnya punggung tangan Alexa. Hatinya sangat sakit dikala melihat Alexa makan malam bersama dengan Leo. Apalagi di saat Alexa tersenyum manis ke arah Leo. Ia tak sanggup menahan cemburunya. Dan apalagi di saat ia tahu bahwa Leo adalah penyebab Alexa begini, sungguh hatinya sangat sakit dan marah. Ia membayangkan bagaimana jadinya kalau Alexa nanti bersama laki-laki lain. Bagaimana nanti kalau laki-laki tersebut menyakiti Alexa, sungguh dirinya tak sanggup membayangkan. Aku akan menjagamu. Aku akan membuatmu memaafkanku dan menerimaku sah,
Kalau perlu, aku melakukannya secara paksa setelah kau sadar nanti dan menyuruhku pergi lagi. Sungguh aku tidak akan mau karena di hati ini sudah terukir jelas namamu. Kalau perlu, setelah kau sadar nanti, akan aku ikat kau dalam hubungan yang tak pernah kau bayangkan, Sah. I love you my best friend. Cium. Dimas mencium bibir pucat Alexa, kemudian ia tertidur dengan memeluk erat tangan Alexa. Pukul menunjukkan jam 5 subuh. Alexa yang dengan perlahan membuka matanya pun mengernyitkan dahinya dikala merasakan tangannya berat sebelah. Ia berusaha mengingat-ingat kejadian semalam. Aku terluka, itulah pikirannya. Kemudian ia menoleh ke samping dan benar saja matanya membulat sempurna dikala melihat laki-laki yang dirindukannya sedang berada di depannya. Dengan posisi memeluk erat tangannya, perlahan Alexa membelai wajah Dimas sehingga membuat Dimas bangun. Sah, kamu sudah bangun. Mana yang sakit? Tunggu sebentar, aku panggilkan dokter. Tanya Dimas bertubi-tubi, kemudian ia berlari keluar ingin memanggil dokter. Sungguh Dimas sangat bodoh, kenapa dia tidak menekan tombolnya saja? Hingga Alexa yang pertama kali melihat tingkah bodoh Dimas itu melongo tak percaya. Bagaimana keadaannya, dok? Tanya Dimas tak sabar. Nona Alexa sudah baikan, Pak, dan mungkin besok sudah bisa pulang. Namun seperti yang katakan kemarin, Nona Alexa harus mengkonsumsi vitamin selama 3 bulan. Ucap dokter tersebut. Terima kasih, dok, ucap Dimas tulus. Kemudian dokter tersebut keluar meninggalkan Dimas dan Alexa. Kamu mau minum, Sah? Tanya Dimas lembut. Ucap Alexa mengangguk lemah kepalanya. Minumlah, ucap Dimas membantu Alexa minum. Terima kasih, ucap Alexa tersenyum tulus. Cup, Dimas mengecup lama bibir Alexa seakan-akan ia ingin mencurahkan kekhawatirannya. Jangan membuatku khawatir lagi, Sah. Aku sangat takut kehilanganmu, Sah, ucap Dimas menitikkan air matanya. Maafkan pria brengsek ini, Dimas. Alexa yang melihat Dimas menangis pun tak tega. Ia menghapus air mata Dimas yang mengalir deras di pipi. Ia tak menyangka bahwa seorang Dimas, sang dewa es, menangis untuk dirinya. Sungguh jika Alexa sanggup, dirinya ingin berteriak pada dunia. Ia ingin membagikan rasa senangnya karena penantiannya selama 7 tahun membuahkan hasil. Jangan menangis, itu membuatku sakit, ucap Alexa tersenyum haru. Maafkan aku, Sah, aku tidak bisa menjauh lagi darimu. Hatiku tidak sanggup, Sah, terserah kamu mau marah sama aku, tapi aku mohon biarkan aku di sisimu, ucap Dimas bergetar. Apa kamu mencintaiku, Dim? Tanya Alexa berusaha memastikan perasaan Dimas kembali. Iya, Sah, aku sangat mencintaimu, Sah. Aku bodoh selama ini karena tidak menyadari bahwa ada berlian di sampingku, Sah, dan berlian itu adalah dirimu, Sah. Aku mencintaimu, Sah, sangat, ucap Dimas menangis. Ia tak ingin lagi berpisah dengan Alexa. Ia ingin menjaga wanita yang ia cintai meskipun dari jauh. Jika aku membiarkan kamu berada di sisiku, apa kamu akan menyakitiku lagi, Dim? Tanya Alexa menatap lekat wajah Dimas. Tidak akan lagi, Sah, jawab Dimas cepat menggelengkan kepala. Apa kamu akan melukaiku lagi secara fisik seperti dulu? Tidak akan, Sah. Bahkan jika kamu mau membalasku sekarang, aku siap, Sah, ucap Dimas cepat. Tidak akan lagi. Dia tidak akan lagi menyakiti Alexa, karena Alexa adalah wanita yang sangat dicintainya, wanita yang sangat berarti baginya, wanita hebat yang selalu mau berada di sisinya, wanita yang mampu bertahan di saat sisi kejam Dimas muncul. Promise? I am promise, jawab Dimas cepat mengangguk kepalanya. Kau tahu, Dim, bahwa sebenarnya aku pun sangat mencintaimu. Padahal kau sudah berulang kali menyakitiku secara batin maupun fisik. Kau mencaciku, kau membentakku, kau memukulku. Tapi hatiku masih saja mencintaimu, Dim. Bahkan berulang kali kau mengusirku dari hidupmu. Aku tidak bisa menjauh, Dim. Entah aku bodoh atau karena cintaku sudah mati untukmu, Dim. Bahkan aku sampai memaksa hatiku untuk membencimu, Dim. Tapi itu semua sia-sia. Karena hatiku tidak bisa. Hatiku tersiksa saat tahu kau menghilang tanpa kabar seminggu yang lalu, Dim. Hiks, itu menyakitkan bagiku, Dim. Sangat, aku takut bagaimana kalau kau tidak kembali padaku. Aku takut, Dim. Aku mohon tetaplah di sisiku, Dim. Lirik Alexa menangis menutupi wajahnya.
Sungguh ia tak sanggup menatap wajah Dimas. Ia merasa malu karena sempat mengusir Dimas dari hidupnya. Alexa adalah wanita yang tidak bisa jual mahal. Kalau dia sudah cinta, maka ia akan mengatakan cinta. Dia akan berjuang untuk cintanya. Ia bukanlah wanita munafik yang bisa berbicara lain di mulut dan lain di hati. Ia tak sanggup lagi pura-pura kuat dengan cara membenci Dimas. Itu sangat menyakitkan baginya. Dimas yang mendengar isi hati Alexa pun ikutan sakit. Dikala ia mengingat bagaimana kejamnya dulu ia pada Alexa, bagaimana Alexa melindunginya dari kerapuhan hatinya dulu. Flashback. Suatu malam, tepatnya malam Valentine, Dimas dilanda kerinduan yang sangat berat terhadap Alana. Hingga tanpa sadar, mobilnya singgah di sebuah bar besar. Ia mampir di situ. Ia meminum hingga mabuk berat. Dirinya tak lagi sadarkan diri. Datang seorang wanita seksi ingin menjebak Dimas dengan cara menidurinya. Baru saja ia membopong Dimas ke lobi, namun ada sebuah tangan yang menjambak rambutnya. "Ah, apa yang kau lakukan, sialan?" teriak wanita itu marah menjatuhkan Dimas. "Kau ingin menjebak kekasihku Nona dengan cara membawanya ke apartemenmu, dan setelah itu kau akan memerasnya dengan alasan kau hamil dengannya, atau dengan alasan dia mengambil keperawananmu yang jelas-jelas kau sudah tak perawan lagi," ucap Alexa yang dari tadi memantau Dimas dari jauh. Ia menatap tajam wanita tersebut hingga membuat wanita itu takut karena melihat penampilan Alexa yang dipenuhi dengan barang branded. Pasti wanita ini wanita terpandang dan terpelajar, itulah pikirnya. "Maaf Nona, saya cuma ingin menolong tuan ini," jawab wanita itu gugup. "Baiklah kalau begitu, terima kasih karena telah menolong kekasihku," ucap Alexa datar memapa Dimas ke mobilnya. "Hup, gagal," batin wanita itu. Alexa dengan susah payah membawa Dimas pulang ke apartemennya karena apartemen Dimas sudah diganti sandinya semenjak kejadian di mana Dimas sakit dulu. Alexa mengganti baju Dimas. Ia tahu Dimas tidak suka kotor, jadi Alexa mengelap tubuh bagian atas Dimas. "Sampai kapan kau akan begini, Dim? Apakah wanita itu terlalu berarti untukmu? Apa aku juga harus bersikap pura-pura polos seperti wanita itu, agar kau mencintaiku seperti kau mencintainya, Dim?" Dari Alexa mengecup kening Dimas. Setelah itu ia menyelimuti Dimas. Sedangkan Alexa tidur di sofa, namun tengah malam Dimas mengigau membuat Alexa khawatir. Ia tidur dengan mendekap Dimas hingga membuat Dimas tenang kembali, namun ingin Alexa bangkit Dimas mengeratkan pelukannya, membuat Alexa pasrah akan amukan Dimas besok. Matahari terbit dari ufuk timur menyinari belahan bumi hingga membangunkan seorang pria yang habis mabuk semalaman. "Sit," ucap Dimas marah. Ia baru menyadari bahwa Alexa tidur bersamanya. "Kamu udah bangun, Dim?" tanya Alexa serak terpaksa bangun dari tidur pendeknya. "Ternyata selain dicek kau begitu murahan sehingga membawaku ke apartemenmu. Jika kau begitu haus akan belayan, kenapa kau tidak menyewa gigolo saja?" ucap Dimas dingin memakai jasnya kembali. Alexa yang mendengar Dimas menyebutnya murahan matanya sudah berkaca-kaca. Serendah itukah dirinya di mata Dimas? "Aku bisa jelasin, Dim. Semal, tak usah kau jelaskan karena aku tahu kau menguntitku kan selama ini. Come on, Nona, kau itu terlahir dari keluarga terpandang dan terpelajar. Bagaimana bisa kau melakukan hal hina seperti ini? Cih, ternyata lahir dari keluarga terpandang dan mempunyai pendidikan tak menjamin akan perilakunya," ucap Dimas sinis kemudian pergi meninggalkan Alexa yang membeku mendengar hinaan dari Dimas. Ia sangat sakit dikala keluarganya juga ikut dihina oleh Dimas. "Kenapa kau begitu bodoh, Alexa? Kenapa kau masih mencintai pria kejam dan kasar itu? Padahal jelas-jelas dia sudah menyakitimu. Tapi kenapa? Kenapa cinta ini seolah tertancap mati di hati ini hanya untuk pria brengsek sepertinya?" Batin Alexa menangis. Flashback off. Brooke. Dimas menindih tubuh Alexa. Ia memeluk erat wanita yang lemah itu. Wanita yang hatinya beberapa kali telah dihancurkan oleh keegoisannya. Wanita yang berpura-pura kuat demi mendapatkan cinta darinya. Wanita yang begitu baik dan sempurna. Ia menangis kencang dalam pelukan Alexa. "Aku minta maaf, Hicks, maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan. Aku mohon maafkan aku. Maafkan pria brengsek ini. Maafkan pria kejam ini. Aku mohon sah." "Hicks," ucap Dimas di sela-sela tangisnya.